Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa aqmis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwat iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang kepadanya kita meminta pertolongan baik dalam urusan agama, urusan dunia maupun urusan akhirat. Kepadanya kita memohon petunjuk agar hidup aman, hidup bahagia, hidup sukses, hidup selamat dunia dan akhirat. Dan kepadanya pula kita memohon perlindungan dari kesesatan, dari kebinasaan, dari kezaliman dan dari kebodohan. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tema khutbah Jumat pada siang ini adalah perintah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir diperintahkan karena merupakan syarat untuk mendapatkan hidup aman dan rizki berlimpah. Ya. Jadi kalau suatu bangsa, sebuah negara ingin aman dan rizki berlimpah, maka syaratnya adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ya, insya Allah ya, hidup aman, rizki berlimpah. Dan ini Allah jelaskan lewat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan beri rizki penduduknya dari aneka macam buah-buahan. Man amana, siapa saja yang beriman, minhum di antara mereka, billahi kepada Allah, wal yaumil akhir. Ini doa Nabi Ibrahim ya. Jadi secara tersirat ya, kalau mau hidup aman ya, berlimpah rizki, baik bangsa maupun negara, kuncinya adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian beriman kepada hari akhir itu diperintahkan karena apa? Karena akan dijaga lisannya. Ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, insya Allah ya, lisannya akan dijaga dari perkataan kasar, perkataan kotor, perkataan jorok, fitnah, ya, ghibah dan lain sebagainya. Dan ini disabdakan oleh Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ingin diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, maka falyaqul, hendaklah dia berkata khairan, yang baik, aw liyasmut, atau diam. Jadi ada ya, rem. Seseorang itu ketika beriman kepada Allah dan hari akhir,
ya, dalam menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu tergantung kepada ya, menjaga lisannya. Bahkan ketika Rasul ditanya, ya, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Kata Rasul, ya, al-famu wal farju. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu pertama mulut, ya, baik berupa omongan atau berupa makanan dan minuman. Ya. Kemudian beriman kepada hari akhir diperintahkan karena apa? Karena akan dimuliakan akhlaknya. Jadi ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir bisa dilihat dari akhlaknya, dari kepribadiannya. Makanya Rasul bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Ya. Ya. Minimal 1 hari itu memuliakan, dikasih makan, kasih minum, ya, disediakan tempat tidur dan lain sebagainya. Bagaimana supaya ya, tamu itu senang dan bahagia, dimuliakan itu. Dan itu bagian daripada keimanan kepada Allah dan hari akhir. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia silaturahim. Maka dengan silaturahim insyaallah bukan hanya diluaskan rizkinya, tapi juga dipanjangkan umurnya. Ya. Luar biasa, diluaskan dulu rizkinya, baru dipanjangkan umurnya. Buat apa panjang umur kalau rizkinya disempitkan? Buat apa panjang umur kalau rizkinya dibatasi? Ya. Minta rizki yang luas, ya, baru kemudian minta umur yang panjang. Bahkan ketika berkaitan dengan doa minta dipanjangkan umur, Rasul ngasih contoh ketika mendoakan Anas bin Malik, ya pembantunya, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah ya banyakkan hartanya, ya Allah banyakkan anaknya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berkahi rizkinya. Ini doa luar biasa, ya. Dan kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala ya yu'dhi jarahu. Jadi siapa yang beriman kepada hari akhir, kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia tidak menyakiti tetangganya, tidak mengganggu ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan, kesenangan tetangganya. Ini akhlak yang mulia. Dan kemudian Rasul itu diutus oleh Allah itu pertama untuk mentauhidkan umatnya dalam beribadah kepada Allah supaya tidak melakukan kesyirikan. Yang kedua apa? Untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka salah satu ciri umat Nabi Muhammad SAW itu bisa dilihat dari akhlaknya, mulia atau tercela. Ya. Kalau tercela dia bukan umat Nabi Muhammad SAW dan sekaligus tidak termasuk orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu, ya. Tidak hanya memuliakan tamunya tapi juga memuliakan tetangganya, sampai kemudian Jibril berwasiat berkali-kali supaya berbuat baik ke tetangganya, ya. Sampai kemudian Rasul menganggap ya Jibril itu hendak ya, menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris, ya. Dan ada seorang wanita malamnya rajin sholat tahajud, rajin qiyamul lail, siangnya juga rajin saum sunat, bahkan sodakonya bukan hanya sering tapi banyak banget. Ketika ditanyakan kepada Rasul, Rasul diminta pandangannya, komentarnya, kata Rasul, ya, la khaira fiha hiya min ahli nar. Ya. Tidak ada kebaikan pada wanita itu walaupun rajin saum, rajin qiyamul lail, rajin salat tahajud, rajin zakat, infak dan sedekah. Ya. Bahkan dia bukan ahli surga tapi ahli neraka. Kenapa? Karena dia punya mulut, dia punya lisan. Dengan mulut dan lisannya banyak tetangga yang sakit hatinya. Kemudian beriman kepada hari akhir itu diperintahkan. Kenapa? Karena termasuk rukun iman. Ya.
bahkan sebagai bagian dari ilmu agama yang wajib dipelajari. Jadi pernah Jibril datang dalam wujud manusia, ya. Pakaiannya putih bersih, ya. Rambutnya juga rapi, ya. Wajahnya tampannya mukanya juga bersih. Tapi para sahabat tidak mengenalnya, ya. Dikatakan orang jauh, tapi bajunya bersih, mukanya bersih, rambutnya rapi. Dikatakan orang dekat, para sahabat tidak kenal. Tiba-tiba, ya, dia kemudian mendekat Rasul, ya. Kemudian memegang pahanya, kemudian mendekatkan dengkulnya, ya, seperti orang yang sangat akrab dengan beliau. Kemudian lagi-lagi dia bertanya kepada Rasul. Dan ketika Rasul menjawab, dia mengatakan, "Sodakta, benar engkau." Seolah-olah seorang guru yang sedang mengajar muridnya. Di antaranya, "Akhbirni anil iman." Ya, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang iman. Ya. Apa kata Rasul? Iman itu pertama kamu beriman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya. Iman kepada rasul-rasulnya. Iman kepada akhir. Dan iman kepada qadar atau takdir, ya, yang baik dan yang buruk. Jadi kalau tidak beriman kepada akhir, maka imannya batal. Bukan orang yang beriman, ya. Dan kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, "Ya Umar, atadri man Israil?" Umar, ya, kamu tahu nggak siapa tadi yang nanya kepadaku? Ya. Maka kata Umar, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Inilah, ya, akhlak para sahabat ketika berbicara tentang ilmu. Kalau dia tidak tahu, dia bilang tidak tahu, tidak sok tahu. Ya, karena bahaya kalau tidak tahu kemudian menjawab. Ya bisa saja bukan hanya sesat tapi juga menyesatkan. Maka kemudian Rasul jelaskan, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Yang datang tadi itu, yang nanya kepadaku adalah Jibril. Sengaja datang kepadamu, ya, untuk mengajarkan tentang agama kamu. Ya. Dan ilmu agama yang disebutkan dalam hadis ini, pertama adalah tentang Islam. Yang kedua tentang iman. Yang ketiga tentang ihsan. Yang keempat tentang waktu kiamat. Dan yang kelima tentang tanda-tanda kiamat. Bayangkan. Ini cara, ya, sahabat diajar oleh Rasul. Bisa langsung, tapi juga bisa melalui tanya jawab. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu, ya, faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin, ya, ikhwat iman, ikhwan fillah jamaah ibadah Jumat Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia ini yang sementara dan fana, menuju kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal, ya. Batu sirunal hayatad dunya, kata Allah kepada orang kafir, tetapi kalian lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu, sementara kehidupan akhirat khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Makanya Allah berpesan, ya, dalam surat Luqman, ya, 2 ayat terakhir, supaya kita pertama jangan tertipu oleh kehidupan dunia. Yang kedua, jangan tertipu oleh setan yang suka menipu. Yang ketiga dalam surat Al-Imran, jangan tertipu dengan gaya hidup, perilaku, ya, orang-orang kafir. Ini luar biasa, ya, supaya nanti kita tidak mengatakan, ya, aku tidak tahu, tidak mengatakan aku lupa. Makanya Al-Quran di samping sebagai peringatan juga sebagai hujah, supaya nanti ketika ditanya di alam mahsyar, ya, kita tidak mengatakan aku tidak tahu ya Allah, ya, aku lupa ya Allah. Itu akan alasan yang klise, ya, ketika ditanya oleh atasan
oleh guru dan lain sebagainya. Nah, kemudian hari akhir adalah hari kiamat, hari kebangkitan setelah kematian. Jadi setelah mati dihidupkan, ditidurkan di alam kubur, baru kemudian dibangunin kembali dengan tiupan sangkakala malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu meniup sangkakala cuma dua kali. Yang pertama, tiupan pertama menghancurkan alam semesta, jangankan bumi. Ya. Jadi jangankan matahari, jangankan bulan, alam semesta hancur itu. Ya. Kemudian yang kedua, tiupan yang kedua, yaitu membangunkan semua manusia yang ditidur panjangkan di alam kubur. Dan ini Allah ingatkan, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Sesungguhnya kalian setelah itu ya kalian pasti mati. Ya. Makanya mati disebut al-yakin. Ya. Kenapa? Jangankan orang yang beriman, orang kafir juga percaya, yakin bahkan. Jangankan orang Islam, non-Islam juga percaya bahwa mereka pasti mati. Tapi ada yang tidak mereka percaya, tidak mereka yakini, mereka dustakan dan ragukan serta ingkari, yaitu kehidupan setelah kematian pada hari kiamat. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Dan inilah penyesalan orang kafir, ya. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Duhai celaka kita. Ya. Siapa yang telah membangunkan kami dari tempat tidur kami? Jadi kuburan itu bukan hanya barzakh yang membatasi antara alam dunia dan alam akhirat, tapi juga marqad, tempat tidur, ya. Setelah disiksa lama di alam kubur, baru ditidurkan dalam mimpi buruk melihat neraka dan siksaannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, beriman kepada hari akhir adalah membenarkan dan meyakini semua yang diberitakan Allah dan Rasulnya tentang kehidupan sesudah mati. Wajib itu. Ya, yang diberitakan Al-Quran wajib kita yakini, wajib kita benarkan. Demikian pula yang diberitakan Rasul lewat hadis. Seperti apa? Seperti tentang alam kubur, tentang alam mahsyar, tentang pertemuan dengan Allah, serta surga dan neraka. Oleh karena itu, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Allah ngasih tahu ada 3 orang yang membenarkan dan meyakini hari akhir. Jadi mengimani itu membenarkan dan meyakini. Itu cuma 3 orang. Ya. Yang pertama hanya orang yang bertakwa. Ya. Jadi wabil akhiratihum yuqinun. Ya. Yang kedua siapa? Orang yang beriman. Ya. Yaitu orang mukmin. Wa hum bil akhiratihum yuqinun. Dan mereka terhadap hari akhirat mereka yakin. Dan yang ketiga, orang yang beriman, membenarkan dan meyakini ya, tentang hari kiamat itu atau hari akhir itu adalah orang muhsin. Jadi orang yang gemar berbuat baik, ibadahnya seolah-olah melihat Allah atau merasa yakin ketika ibadah melihat Allah, itu secara vertikal. Tapi secara horizontal, hablum minanas, orang muhsin yang benar yakin kepada hari akhir, dia selalu berbagi kebaikan. Kalau ada orang berbuat jahat, tidak hanya sabar, tapi juga membalas dengan kebaikan yang lebih baik setelah memaafkan dan mendoakan. Itulah orang yang muhsin. Dan kita diperintahkan berbuat baik kepada manusia itu harus seperti Allah berbuat baik kepada dirinya. Bagaimana cara Allah berbuat baik? Kalau manusia datang membawa kebaikan, Allah balas 10 kali lipat sampai tak terhingga. Tapi ketika orang membawa dosa, membawa kejahatan, Allah tidak akan membalasnya kecuali dengan 1 kemaksiatan, 1 dosa, 1 kesalahan yang sama. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Sekian dan demikian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana afrigh 'anas sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afrigh 'anas sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala
'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum walhamdulillahirabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.